Pagi itu Retno terbangun oleh suara HP yang berdering kencang. Dilirinya jam dinding yang menempel di dinding kamarnya. Dia pun terperanjat karena lagi-lagi dia terbangun kesiangan. Selesai mandi, Retno pun menuju ke kantor tempatnya bekerja. Jantungnya berdetak kencang ketika menghadap dewan redaksi, pemimpin majalah misteri terpopuler di kotanya. Rasa takut berkecamuk di dada karena tak hanya 1-2 kali saja Retno melakukan kesalahan yang sama. Dan Pak Suryo akhirnya memberi hukuman pada Retno. Parut gendut dan juga kumis tebal membuatnya ketakutan. Orang yang terkenal kala itu memberi hukuman pada Retno untuk mencari kisah misteri untuk dijadikan bahan topik di majalahnya. Retno pun menerima hukuman dari Pak Suryo. Pekerjaannya sebagai jurnalis, tentu saja itu bukan hal yang sulit. Kesulitan tak begitu penting baginya, karena yang terpenting adalah cerita itu dapat menarik niat pembaca. Retno selalu mencari ide cerita dari manapun, mulai dari browsing internet hingga terjun langsung ke lapangan. Sore itu tiba-tiba ibunya mengabarkan kalau Pak D yang ada di kampung meninggal. Dia pun izin beberapa hari untuk melayat ke rumah Pak D-nya. Malang, Jawa Timur. Itulah tempat yang dia tuju sekarang. Di sana dia melepas rindu pada Mbak Rukiyem. Meski usianya sudah setengah abad lebih, tapi Mbak Rukiyem tak pernah melupakan cucu kesayangannya itu. Ingatannya masih begitu kuat. 2 hari sudah, Retno berada di kampung halaman orang tuanya. Kampung yang begitu asri dan menenangkan ketika sejauh memandang hamparan sawah yang menghijau di depan mata. Saat asik melamun, tiba-tiba Pak Suryo menelpon dan merusak suasana hati Retno. Dari seberang sana Pak Suryo menyuruh Retno untuk mempersiapkan hukuman yang diberikan padanya. Retno tampak murung hingga Mbah Rukiyem datang menghampirinya. Beliau sholat tahu akan isi hati Retno. Akhirnya dia pun bercerita pada Mbak Rukiyem perihal hukumannya. Dengan suara paraunya, Mbak Rukiyem menyuruh Retno untuk mendekat. Awakmu gelem ngrungokke ceritaku, Nduk? Cerita napa, Mbah? Tanya Retno. Ambek Colo, jawab Mbah Rukiyem. Retno pun mengerutkan dahinya, tanda dia tak mengerti. Bahkan seumur hidupnya baru kali ini dia mendengar kata Gundek Colo. Sambil memutar daun sirih di giginya, Mbak Rukiyem memulai ceritanya. Dikisahkan pada tahun 1977, desa mereka pernah dihuni seorang janda dengan 1 anak. Pada zaman dahulu ilmu kanuragan sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Jawa. Janda yang bernama Sulasi itu rela melakukan apapun demi anak semata wayangnya, yang biasa dipanggil Serindil. Ketika beranjak dewasa, Serindil belum juga mempunyai kekasih, padahal wajahnya tak begitu buruk. Desas-desus pun beredar di masyarakat yang mengatakan kalau Sulasi adalah seorang dukun santet yang membuat laki-laki manapun enggan mendekat. Suatu hari, ada seorang pemuda yang ingin berkenalan dengan Serindil. Laki-laki tersebut juga mempunyai ilmu yang sangat mumpuni. Jalinan kasih yang terjalin membuat Sulasi khawatir dengan Lono, pemuda gagah yang mampu meluluhkan hati Serindil. Mereka berdua sangat serasi saat berdampingan. Tapi rupanya cinta mereka terhalang oleh restu Sulasi, karena Sulasi tahu Lono adalah murid dari Ki Anom, musuh bebuyutannya. Tapi Lono nekat untuk membawa lari Serindil, hingga akhirnya Sulasi kalah dalam pertarungan. Ki Anom dan Lono tertawa puas melihat kekalahan Sulasi. Balas dendam mereka akhirnya terlaksana sudah lewat cinta palsu yang diberikan Lono untuk Serindil. Dengan mulut yang penuh darah, Sulasi berjanji akan menuntut balas
serta merebut anaknya kembali. Sulasi menunggu bulan purnama terlebih dahulu untuk dapat menyempurnakan ilmunya. Dia kemudian membuka sebuah kitab pusaka, warisan dari nenek buyutnya. Tekadnya sudah bulat untuk menjadi seorang Gundik Colo, di mana Gundik Colo adalah pengabdian seorang perempuan yang akan menjadi sumber hidupnya setelah melakukan ritual pernikahannya dengan kerbau yang cacat. Setelah itu, mandi dengan darah orang yang mati. Jika ritual itu dilaksanakan dengan baik, niscaya ilmunya akan sakti mandraguna, tak tertandingi. Syarat demi syarat dia kerjakan. Kini, ilmunya terasa bertumbuh setelah meminum darah manusia yang meninggal. Dan benar saja, Sulasi dengan ilmu hitam yang telah dimilikinya kini, dia mampu mengalahkan Ki Anom dan Lono. Serintil anak kesayangannya juga kembali ke pangkuannya. Kesaktian Sulasi benar-benar tak ada yang bisa menandingi. Ketakutan dirinya akan Serindil yang diambil orang membuatnya mengambil keputusan untuk mengurung Serindil di dalam rumah. Dia akan dinikahkan dengan orang pilihan Sulasi sendiri. Diambillah tali pocong lalu ditanam di bawah rumah mereka. Sulasi berharap tak ada yang bisa melukai Serindil sedikit pun. Berpuluh-puluh tahun Sulasi dan Serindil hidup dalam kesendirian. Tak ada orang yang berani mendekat, hingga akhirnya Ranggon itu pun muncul, efek dari ilmu Gundik Colo. Ranggon sendiri adalah manusia yang terjebak antara hidup dan mati. Sulasi sendiri tersiksa dengan tubuhnya yang membusuk, kulitnya mengelupas dengan mengeluarkan cairan nanah yang kental. Serindil pun menangisi dan meratapi penderitaan ibunya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa selain memohon ampun dari Sang Hyang Widi. Hingga suatu hari datanglah Ki Anom dan Lono untuk menghasut para warga agar membakar rumah Sulasi. Mereka berdua menyebar isu kalau Sulasi penganut ilmu hitam yang sangat berbahaya kalau tak segera dimusnahkan. Warga akhirnya membakar rumah Sulasi saat tubuhnya tak berdaya lagi. Sulasi akhirnya mati terpanggang bersama Serindil. Mereka berdua ditemukan saling berpelukan. Setelah pembakaran sadis itu, warga penduduk mengalami bencana dengan datangnya banjir bandang. Hampir separuh penduduknya mati terseret banjir. Itu tak lain karena sumpah serapah dari Sulasi yang melaknat para warga. Sampai sekarang, desa tersebut dilarang keras memakan makanan yang dibakar, karena itu dipercaya adalah jelmaan Sulasi. Mitosnya, bagi siapa saja yang melanggar akan terkena dampaknya. Mendengar cerita dari Mbah Rukiyem, Retno merasa ngeri. Dia pun akhirnya kembali ke kota dan menerbitkan cerita tentang Gundik Colo. Pak Suryo tersenyum lebar lantaran cerita itu sangat diminati oleh masyarakat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.